Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi yang indah ini kita boleh kembali bangun dari istirahat kita, dan sebentar kami akan memulai semua aktivitas kita. Mari kita mau masuk di dalam renungan pagi Mana Rema yang boleh menjadi bekal bagi sepanjang aktivitas kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka acara ini di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih setiamu, atas penyertaan dan pertolongan Tuhan sepanjang malam, di mana kami boleh tidur dengan nyenyak. Pagi ini kembali kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Semua ini hanya oleh kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Dan sebentar sebelum kami memulai semua aktivitas kami, mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu, hingga kami boleh mengerjakan semua pekerjaan kami, semua aktivitas kami menurut jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kembali kita akan belajar menikmati kebenaran firman Tuhan, karena hanya firman Tuhanlah yang sanggup menolong, menyertai, dan menuntun setiap aktivitas kami. Mari kita mau baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu sadar dan bertobatlah. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-19 demikian bunyinya, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kita berbicara tentang masalah sadar. Untuk menyadarkan manusia itu adalah sesuatu yang sulit. Untuk kita sadar secara pribadi juga merupakan sesuatu yang tidak mudah. Oleh karena itu, pagi hari ini firman Tuhan menegur kepada kita. Di sini dituliskan, karena itu sadarlah dan bertobatlah. Ini merupakan teguran firman Tuhan yang indah, yang dapat kita terima pada pagi hari ini, supaya dosamu dihapuskan. Tanpa kesadaran dan bertobat, tanpa ada satu pertobatan, maka dosa-dosa kita ini sulit dihapuskan. Demikian juga kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka cita itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Di sini kita dapat melihat duka cita yang terjadi di dalam kehidupan kita itu akan menghasilkan sukacita, karena duka citamu membuat kamu bertobat. Apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus mengenai duka citamu membuat kamu bertobat? Seringkali kita bertobat itu lewat beberapa panggilan. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan manusia untuk manusia itu dapat bertobat, sadar atas segala kekurangan dan kelemahannya. Mungkin lewat sakit penyakit. Seseorang yang terkena sakit penyakit yang sudah sampai pada titik yang paling berat dan tidak dapat
disembuhkan dengan berbagai macam obat yang ujung-ujungnya sampai manusia itu pada titik keputusasaan. Seringkali di situ baru manusia itu mau bertobat. Panggilan Tuhan itu adalah indah. Ada manusia yang pertobatannya harus lewat sesuatu yang menyakitkan, sakit penyakit, kecelakaan, kesulitan di dalam ekonomi, masalah rumah tangga, problema hidup itu banyak. Problema hidup yang terjadi dalam kehidupan manusia setiap hari, bahkan setiap jam atau setiap detik dapat terjadi dan menimpa kehidupan manusia itu. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat menyayangi kita. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat ini, dia menyatakan bahwa Rasul Paulus itu bersuka cita karena kamu telah berduka cita. Apa Rasul Paulus itu senang melihat jemaat atau melihat umatnya, manusia menderita satu penderitaan? Kiranya tidak seperti itu. Karena duka citamu membuat kamu bertobat. Apakah kita harus bertobat harus melewat sesuatu yang membawa duka cita di dalam kehidupan kita? Karena duka cita itu menurut kehendak Allah. Tuhan punya rencana bagi setiap kehidupan manusia. Tuhan yang menetapkan setiap manusia dan memilih setiap manusia untuk menjadi anaknya. Karena itu Tuhan sangat rindu manusia itu harus bertobat, tahu, sadar bahwa hidup ini hanya sementara. Ke depan kita mau kemana? Ke depan kita mau bawa hidup kita ini kemana? Tujuan hidup itu kita kemana? Di sini firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita ini adalah manusia yang beruntung. Kita ini adalah manusia yang sudah menerima anugerah Tuhan. Kita adalah manusia yang sangat bersuka cita. Mungkin pertobatan kita menurut satu panggilan atas kesadaran kita. Mungkin di antara kita yang ada yang bertobat lewat sakit penyakit. Di antara kita ada yang bertobat lewat satu masalah yang tak terselesaikan di dalam kehidupan kita, baik masalah ekonomi atau masalah keluarga. Namun semuanya itu sudah berlalu, dan saat ini kita menjadi orang-orang yang sangat bersuka cita karena kita sudah melalui semuanya itu, dan saat ini kita tahu bahwa segala apa yang sudah kita alami itu merupakan satu panggilan Allah untuk kita masuk di dalam keluarga besar, keluarga Allah, orang-orang yang sudah bertobat sehingga dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Karena itu kita harus jaga hidup ini dengan baik-baik. Iblis selalu ingin ikut beracara di dalam kehidupan kita. Sepanjang hari, sepanjang kehidupan kita, sepanjang aktivitas kita, jadikanlah firman Tuhan sebagai landasan dan kekuatan bagi setiap perjalanan hidup kita ini. Mintalah selalu hikmat Tuhan
menyertai sepanjang aktivitas kita. Kita tahu di luar Tuhan kita tak mampu berbuat apa-apa. Pagi hari ini firman Tuhan menuliskan, sadarlah dan bertobatlah. Kita mau koreksi diri. Apakah di dalam perjalanan hidup kita ini masih banyak hal-hal yang tidak benar? Apakah cara kerja kita ini masih banyak hal yang tidak benar? Tuhan menegur kita pada pagi hari ini. Berarti Tuhan sangat cinta kepada kita. Tuhan selalu ingin membenarkan dan meluruskan kehidupan kita, agar kita boleh menjadi orang-orang yang hidup di dalam sukacita yang benar. Duka cita yang dari dunia menghasilkan kematian. Ini sudah jelas bagi kita semua. Tetapi duka cita yang dari Allah itu membawa keselamatan. Membawa keselamatan bagi kita. Karena itu kita harus sadar. Ya, kita harus sadar dan bertobat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, lewat kebenaran firman pada pagi hari ini, kita tahu apa maksud dan tujuan Tuhan untuk memberikan firman-Nya kepada kita, agar kita mengerti dan kita tahu apakah hidup kita ini sudah benar di hadapan Allah. Apakah kita sudah hidup menurut jalan dalam dan rencana Allah? Perlu kita ingat, perlu kita sadar. Apakah pertobatan kita sudah benar di hadapan Allah? Mari kita koreksi kehidupan kita masing-masing secara pribadi. Selanjutnya kita mau baca di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal ketiga ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Puji Tuhan. Apa yang ditulis oleh Rasul Petrus? Di sini Petrus menuliskan, ya, supaya semua orang itu jangan ada yang binasa, melainkan semuanya berbalik dan bertobat. Inilah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Renungan firman Tuhan yang demikian singkat, namun kita dapat menyadari apakah dalam hidup kita ini masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan? Apakah langkah-langkah kehidupan kita ini masih belum menyenangkan hati Tuhan? Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita belajar, kita mau sadar dan bertobat. Serahkan hidupmu di dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri memberi kekuatan, menolong, dan menyadarkan kita agar kita betul-betul masuk dalam satu pertobatan yang seturut dan sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah Tuhan berikan pada kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan firman ini boleh benar-benar kami mengerti, kami resapi, merubah cara hidup kami, agar kami boleh tetap sadar dengan setiap langkah perbuatan kita, agar kami tetap sadar dengan segala apa yang kita kerjakan, dan kami mau bertobat, menyerahkan hidup ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan, agar hidup ini boleh lebih hari, lebih berkenan di hati-Mu Bapa, dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.